Cagar budaya. Menurut UU Nomor 11 Tahun 2010, cagar budaya merupakan warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda cagar budaya, bangunan cagar budaya, struktur cagar budaya, situs cagar budaya, dan kawasan cagar budaya di darat atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, pendidikan, ilmu pengetahuan, agama, dan atau kebudayaan melalui proses penetapan. Salah satu cagar budaya yang ada di Tangerang, yakni Bendungan Pasar Baru Tangerang atau dikenal dengan Bendungan Pintu Air 10 Tangerang. Bendungan Pasar Baru ini termasuk bangunan cagar budaya yang mana sesuai dengan kriteria yang menjadi syarat ditetapkannya sebuah cagar budaya, yakni bangunan yang telah berusia 50 tahun atau lebih. Nah, bendungan tersebut telah berusia lebih dari 50 tahun. Kemudian, bendungan tersebut memiliki arti khusus bagi sejarah sebab bendungan tersebut mempunyai fungsi yang cukup vital bagi kehidupan masa lalu dan sekarang, dan juga arsitekturnya bangunan yang mewakili masa tersebut serta memiliki nilai budaya yang mana ini bisa menjadi penguat kepribadian daerah dan bangsa Indonesia. Baik, saya akan menjelaskan tentang mengenai lokasi Bendungan Pasar Baru, deskripsi Bendungan Pasar Baru, sejarah Bendungan Pasar Baru, dan fungsi dulu dan fungsi sekarang, dan terakhir membahas tentang kondisi terakhir Bendungan Pasar Baru Cisadane. Simak videonya ya guys. Yang pertama, saya akan membahas tentang lokasi Bendungan Pasar Baru. Bendungan Pasar Baru Cisadane atau biasa dikenal dengan Pintu Air 10 Tangerang yang berlokasi di Kelurahan Kuangjaya, Kecamatan Karawaci, Kota Tangerang. Yang selanjutnya saya akan membahas tentang deskripsi Bendungan Pasar Baru. Nah, Bendungan Pasar Baru Cisadane ini dikenal juga dengan Pintu Air 10. Penamanya ini dikarenakan jumlah pintu bendungan yang dimiliki ialah sebanyak 10 buah. Bendungan ini berada di aliran Sungai Cisadane, yang mana sungai ini merupakan sungai lintas provinsi dengan luas daerah irigasi seluas 22.441 hektar. Bendungan ini memiliki tinggi mencapai 110 meter. Nah, untuk bangunannya sendiri kini masih merupakan bangunan asli dari awal pembuatan. Hanya saja sudah mengalami pengecatan ulang dan penggantian mesin. Pada awal pembuatan bendungan ini masih menggunakan mesin tradisional, dan kini telah menggunakan mesin modern yang ketika ingin membuka dan menutup hanya tinggal menekan tombol. Bendungan ini mampu mengaliri areal pesawat seluas 40.663 hektar. Dilihat dari sistem kerja dari bendungan pintu air ini ialah melakukan buka tutup. Nah, buka tutup dilakukannya sesuai dengan debit air yang ada di aliran Sungai Cisadane. Kenapa? Karena ketika debit air di aliran Cisadane Bogor melebihi dari 12,50 meter, maka akan dibuka pintu air di bendungan ini. Namun, jika debit air di aliran Sungai Cisadane di Bogor kurang dari 12,50 meter, maka bendungan akan memperlakukannya penutupan pintu air. Kenapa dilakukan kegiatan ini? Karena untuk menghindari terjadinya peluapan air yang kemudian menyebabkan terjadinya banjir. Salah satu bagian yang ada di pintu air 10 yakni adanya pintu intake. Apa sih itu pintu intake? Pintu intake adalah suatu bangunan yang dibuat sedemikian rupa pada sisi suatu sumber air atau umumnya adalah sungai. Nah, apa sih kegunaannya? Kegunaannya adalah untuk menyadap dan mengontrol air yang akan dialirkan ke seluruh irigasi melalui kantong lumpur. Dari pintu intake sendiri, ia mempunyai 5 fungsi. Apa sih itu fungsinya? Yakni untuk kebutuhan masyarakat, untuk kebutuhan irigasi, dan dengan adanya pintu air intake ini dapat juga digunakan untuk membendung sumber air yang bertujuan sebagai kebutuhan irigasi, dan juga untuk mempermudah dalam pengairan lahan pertanian atau perkebunan. Selain itu, fungsinya itu yakni kebutuhan air minum. Nah, pintu intake ini merupakan dapat digunakan untuk menangkap air dan menyimpannya di musim hujan. Ketika air sungai mengalir dalam jumlah besar dan melebihi kebutuhan, air ditampung dalam bendungan biasanya digunakan untuk air minum. Fungsi yang lain yakni untuk sebagai pembangkit energi. Air bendungan dapat digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air, yaitu air dialirkan menuju ke turbin, kemudian turbin yang dialiri oleh air itu memiliki
poros yang sama dengan rotor generator, sehingga ketika turbin berputar, rotor generator juga ikut berputar. Dengan berputarnya rotor generator, maka stator generator akan menghasilkan energi listrik yang kemudian dapat disuplai ke jaringan. Selain ada fungsi pintu intake, nah pintu intake sendiri memiliki bagian-bagiannya, yakni adanya daun pintu atau gate valve. Apa sih gate valve ini fungsinya? Fungsinya itu sebagai menahan tekanan air dan dapat digerakkan untuk membuka, mengatur, dan menutup aliran air. Yang kedua, adanya kerangka pengatur arah gerakan atau guide frame. Apa sih guide frame? Guide frame adalah sebuah alur yang tersebut dari besi maupun baja yang dipasang ke dalam beton yang digunakan untuk menjaga agar gerakan dari daun pintu sesuai dengan yang direncanakan. Yang ketiga, adanya anchor atau ashort adalah baja atau besi yang ditanam di dalam beton dan digunakan untuk penahan kerangka pengatur arah gerakan agar dapat memindahkan muatan dari pintu air ke dalam kontraksi beton. Dan yang terakhir, adanya hoist. Apa sih itu hoist? Hoist adalah alat yang digunakan untuk menggerakkan daun pintu air agar dapat dibuka dan tutup dengan mudah. Untuk perawatan dari bendungan ini memiliki tenggat waktu yang beragam. Intensitas air juga mempengaruhi umur dari benda sebelum airnya mengalami proses pembentulan atau hanya perawatan. Contoh dari perawatannya yakni seperti daun pintu. Nah, daun pintu ini akan mengalami perbaikan dalam waktu 5 atau 6 tahun sekali. Pembahasan selanjutnya yakni adanya sejarah Bendungan Pasar Baru. Bendungan Pasar Baru ini dimulai pada tahun 1927 dan rampung pembangunnya pada tahun 1930, yang mana pembangunan ini terjadi pada masa pendudukan kolonial Belanda di Indonesia. Bangunan ini merupakan bentuk manifestasi politik etis atau balas budi yang dicetuskan oleh Van Deventer yang berkebangsaan Belanda. Tujuan Belanda membangun bendungan pintu air 10 ini untuk keperluan pertanian yang menjadi salah satu isi dari Trias Van Deventer atau 3 isi program politik etis. Lalu, mengapa wilayah Tangerang dipilih menjadi tempat dibangunnya bendungan ini? Tentu, ini bukan tanpa alasan. Sebab pada masa itu Tangerang dijadikan sebagai kota benteng pertahanan Belanda di Indonesia. Maka mereka memutuskan untuk membangun infrastruktur di wilayah tersebut. Alasan lainnya ialah karena kebetulan di kota Tangerang juga mengalir Sungai Cisadane sebanyak 126 km. Sebelumnya, pemerintah Belanda juga membangun fasilitas yang berfungsi untuk pengolahan air bersih. Letaknya persis di samping bendungan. Namun oleh pemerintah lokal, tempat tersebut dialihfungsikan menjadi kantor PDAM untuk kawasan Tangerang. Untuk pembangunnya sendiri, Belanda memanfaatkan tenaga penduduk setempat dan mendatangkan pekerja dari Cirebon. Dalam proses pembangunannya, tidak sedikit memakan korban jiwa, sebab mereka bekerja namun tidak mendapatkan apa yang menjadi haknya secara fantas. Maka untuk menjaga dan mengontrol ketinggian air Cisadane guna kepentingan menjaga banjir, dirasa tepat untuk menjalankan politik etis tersebut di kota Tangerang. Selanjutnya yakni adanya fungsi dulu dan fungsi sekarang bendungan pintu air 10 Tangerang. Nah, fungsi dulunya ini pada masa lalu bendungan ini berfungsi untuk membagi air untuk kepersawahan yang mana bisa mengaliri area persawahan seluas 40.663 hektar. Selain itu, bendungan ini juga berfungsi untuk mencegah banjir. Nah, fungsi sekarang itu, pada masa sekarang bendungan ini memiliki fungsi yang tidak jauh dari masa lainnya, yakni tetap membagi air untuk persawahan dengan tempat tambahan yakni ke tempat industri. Kemudian tempat untuk pengendalian debit air yang ada di sepanjang aliran Cisadane, yang mana aliran Sungai Cisadane mengaliri air dari wilayah Bogor sampai ke Tangerang. Pembahasan selanjutnya yakni kondisi terakhir bendungan Pasar Baru. Untuk kondisi bendungan Pasar Baru kini masih berjalan sesuai dengan fungsinya. Bangunannya masih terawat, pemeliharaan juga masih baik, serta kini sudah memanfaatkan mesin otomatis. Untuk penjagaan bangunan ini terdapat 9 orang perharinya, yang mana terbagi atas 3 shift, jadi shift terdapat 3 orang yang menjaganya. Untuk kondisi sekarang ini, pintu air 10 bisa menjadi salah satu tempat wisata bagi masyarakat yang ingin menghabiskan waktunya di dekat aliran pintu air 10, yakni dengan cara memancing yang biasa dilakukan pada sore hari. Mungkin itu saja pemaparan tentang bendungan pintu air 10 Tangerang. Subscribe
ada bebeknya, Be. YouTube channel kalian ya. Bye bye.